Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah sekarang kita ada di posisi situs Kebon Kopi 1. Lokasi yang kedua ya. Yang pertama itu kan kita ada di situs Cibalai dan beberapa situsnya ada di dalamnya. Nah, sekarang kita ada di situs Prasasti yang ada di lokasinya di Campea, Kecamatan Campea, Kabupaten Bogor. Sekarang kita ada di salah satu situsnya yaitu situs Kebon Kopi 1. Di sini udah lihat beberapa batu ya yang ada di sini. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa protokol kesehatan kita. Di belakang kita sudah ada situs Kebon Kopi 1 yang memang saya sudah lihat juga sebelumnya kan survei ada telapak kaki gajah ya, yang diceritakan bahwa di papan juga sudah ada penerangannya bahwa gajah itu adalah tunggangannya Raja Tarumanegara Purnawarman dengan bahasa Palawa dan sekitarnya ada di sana. Nah, di samping kita juga udah menunggu Pak Ugan ya, juru pemeliharanya, juru kuncinya di sini. Nanti kita bisa tanya-tanya bareng dengan beliau. Di samping kita sudah ada juru kunci ya, atau mungkin juru pemelihara ya. Iya. Mungkin perkenalan dulu nih kita. Yang saya tahu kan namanya itu Pak Ugan ya. Iya, Nah, betul. boleh diperkenalkan dulu Pak Ugan, nama lengkap dan memang kapan sudah memelihara di sini? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Pak Ugan Sugandi. Saya sebagai juru pelihara dari BPCB Banten. Ya. Saya sudah bekerja dari tahun 1995 sampai sekarang. 1995, beda 1 tahun kelahiran saya. 1994. Tahun. Iya. Di sini kita lihat ada prasasti Kebon Kopi 1 ya. Iya, Kan ya. Ada penerangannya juga di sini, Iya, keterangan iya. ya, Keterangan di sini itu sudah ada. deskripsi lah intinya, menjelaskan secara singkat mengenai tentang kebun kopi, situs kebun kopi. Iya. Kalau boleh tahu, Pak Ugan, yang Pak Ugan tahu ini, prasasti ini ditemukannya itu pada tahun berapa? Ya, baik. Jadi tempat ini memang dikenal dengan nama situs kebun kopi. Ya, jadi latar belakang ditemukannya prasasti ini pada tahun 1800 sedang dilakukan penebangan hutan untuk perkebunan kopi, yaitu oleh Profesor Dr. Pangmotman dan pemilik perkebunannya bernama Yonatan Rick. Jadi menurut data bahwa kebun kopi yang dimiliki oleh Yonatan Rick dari Bogor sampai ke Banten, itu sampai luas Banten ya. wilayah perkebunan kopi yang dimilikinya. Nah, jadi mulai sejak itulah sampai sekarang dikenal dengan nama situs kebun kopi. Situs itu menunjukkan suatu wilayah atau tempat. Nah, ternyata di sini ada jejak atau tinggalan arkeologis yang berupa prasasti, yaitu tapak kaki gajah. Cuma memang dikenal dengan nama situs kebun kopi. Ya, seperti kita lokasi kemarin di situs Cibalai juga ada situs kebun kopi ya. Ternyata memang setiap situs itu awalnya memang ada kebun kopi. Iya, jadi latar belakangnya seperti itu, kemungkinan berarti, besar seperti itu. Kita tuh selain rempah-rempah juga memang kopi itu Memang kopi yang dikenal dulu yang dimiliki atas nama kekuasaan Belanda, kopi dari Bogor. Iya, betul. Nah, kita bisa lihat di sini teksturnya itu ada kayak emang telapak kaki gajah ya. Iya, betul. Memang saya baca literatur atau kepercayaan masyarakat ya, mungkin sekitar sini atau saudara saya dan teman-teman gitu kan. Ini pernah ditunggangin sama Raja Purnawarman. Iya, betul. Jadi di sini ada jejak kaki gajah bahwa pada masa kejayaan Purnawarman yang memimpin atau menguasai Tarumanegara itu menunggangi gajah yang bernama Airawata. Secara mitologi Hindu, Airawata itu seperti tunggangan Batara Indra. Di sini pun terdapat satu baris tulisan ya yang berbunyi Jaya Pisalasa Hastinah Airawata Tibatidam Padat Bayam. Jadi di sini nampak sepasang tapak kaki gajah yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa
di negeri Taruma atau kerajaan Tarumanagara. Berarti mungkin gajah itu khusus Pak ya? Khusus Iya, memang dikendarai oleh dikhususkan sang gitu raja. kan ya. Dikhususkan. Kalau kita bisa lihat kakinya pun besar ya Pak ya. Cuman yang saya memang kadang mungkin bisa kita sharing-sharing ya Iya. Pak, sebuah batu gitu bisa ditelapakin gajah gitu, Ada, bisa ada bentuk juga. gitu. Apakah memang diukir? Apa memang dulu tuh ada khusus gitu kayak bahan batuan yang memang gajah itu di sini? Apa zaman dulu tuh memang ada khusus gitu ya kayak bahan gitu Pak, Iya. gradasi gini jadi ada tekstur gini. Menurut Iya. Ogan seperti apa? Ya, baik ya. Memang berdasarkan data atau menurut ahli ya dari bidang arkeologi, ini merupakan mencontoh atau simbol merupakan tapak kaki gajah yang ditatah atau diukir di atas batu. Cuma kepercayaan lain memang bahwa raja tersebut adalah mempunyai kekuatan. Ya. Gitu. Seperti Ya. itu. Jadi ada dua Betul. versi kepercayaan mengenai secara tentang sains jejak itu kaki. Pak Ogan ya mungkin dipahat ya Iya. secara sains, tapi Simbol. secara mungkin secara Ya. Secara kepercayaan ya. spiritual ya itu betul. memang gajah tersebut ditunggangi oleh raja dan menginjakan di atas batu tersebut. Ya. Tapi secara tekstur alami ya. Ya, alami. Kalau Iya. pahatan mungkin ada lebih atau mungkin saya Ya, kurang tahu ya, mungkin tapi kalau yang saya lihat menggunakan- gitu kayak alami gitu ya. Iya. Mungkin ya secara logika pada masa Tarumanegara berdiri, alat yang digunakan hanya merupakan alat-alat batu. Iya. Nah, misalkan kalau ini dipahatkan dengan menggunakan batu lagi, apakah hasilnya akan seperti itu? Itu logika saya gitu. Mungkin memang ya banyak kepercayaan yang memang pada waktu itu hanya Betul. menggunakan secara supranatural, kekuatan orang-orang tertentu yang bisa membuat jejak atau menulis di atas batu, mungkin di atas batu. Ada lagi Pak Ogan yang mungkin sejarahnya ada tapak gajah, apa memang cukup hanya itu? Jadi selain prasasti kebun kopi yang dikenal tapak kaki gajah, memang di area sini juga banyak temuan-temuan yang berkaitan dengan masa Tarumanegara ataupun masa Oh, iya. kerajaan lain. Contohnya seperti yang di luar itu. Gini teman-teman, setelah ini kita ada sebelah ini mungkin Kemudian bukan di kerajaan area Tarumanegara. parkir juga di situ ada batu datar. Itu termasuk benda-benda yang digunakan pada masa kehidupan yang lalu untuk Oh, melakukan sesuatu spiritual ataupun upacara-upacara Iya. tertentu. Jadi teman-teman sebenarnya masih banyak situs yang mungkin belum ditemukan ya, karena mungkin secara biologi atau mungkin secara sains itu mengalami pelapukan ya tahun-tahun bertahun-tahun lamanya, ratusan atau ribuan tahun. Jadi banyak faktor memang situs-situs bisa terkubur ya di kedalaman 1 atau 2 meter mungkin karena ada gempa bumi ya, letusan gunung. Jadi kemudian kegiatan masyarakat, aktivitas pertanian. Jadi situs-situs yang adanya di di dataran rendah mungkin sedikit-sedikit jadi keuruk. Iya. Tadi secara peninggalan ini kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara. Iya. Nah, sekarang ini dari informasi Pak Ogan juga ini adalah peninggalan kerajaan yang lebih muda daripada kerajaan Tarumanegara, yaitu Iya. kerajaan Pajajaran. Iya. Nah, boleh dijelaskan Pak Ogan apa fungsi ini? Mungkin dulu kalau itu kan kita bisa lihat bahwa tanda simbolis itu, apakah di sini tempat perkakasnya atau mungkin tempat seperti apa atau simbolis juga gitu Pak Ogan. Ya, baik ya, tadi sudah saya sebutkan yang mana di sini bukan hanya Tarumanegara saja yang berkuasa, bahkan di sini berlanjut ke masa Pajajaran. Nah, salah satu buktinya batuan-batuan seperti ini yang disebut batu umpak. Batu umpak ini berasal dari sekitar kampung sini yang memang posisinya sudah tidak beraturan, sudah berceceran. Nah, sengaja dikumpulkan ke sini. Ini sebagai salah satu bukti sejarah yang ada di Kampung Muara. Jadi fungsinya batu umpak ini ya memang pada masa kehidupan orang-orang di kerajaan Pajajaran itu menggunakan rumah-rumah panggung besar ataupun pendopo tempat perkumpulan. Nah, jadi ini salah satu bentuk yang dijadikan sebagai fondasi rumah-rumah panggung besar atau pendopo-pendopo pada masa kerajaan Pajajaran itu. Jadi Ukurannya pun bisa kita lihat ya, ukuran kayunya sebesar ini. Bisa kita bayangkan sebesar apa bangunannya zaman dulu. betul. Saking ininya Pak ya, Iya. memang
secara tekstur juga kelihatannya ada kotak-kotak itu Pak ya. Iya. Dia membentuk Kotak-kotak. kotak-kotak, pahatan juga Iya, sih ya jadi Pak. zaman Tapi- dulu juga memang Mm-mm. sudah mengenal ya Mm-mm. dengan cara membentuk seperti ini, sudah mengenal teknologi yang lebih Betul. maju ya untuk menempatkan sebuah tikang agar tidak Ah, bergeser tapi posisinya. batunya ini lebih ke warna putih apa memang awalnya hitam Pak? Memang lebih ke warna putih ini, jenis batuannya jenis batuan batu gamping atau batu Oh, gamping ya? kapur. Iya. Karena kita dekat di Gunung Dekat ke Ciampea Gunung juga ya. Ciampea. Iya. Nah, Gitu. ya itu teman-teman. Jadi ini masih ada peninggalan kerajaan Pajajaran. Kita bisa lihat beberapa teksturnya yang membentuk seperti kotak-kotak ya. Iya, Pak. sebagai Dan ini Hmm. batuan juga warnanya lebih ke putih bukan Iya, hitam. jadi Memang lebih muda. dasarnya juga putih ya Pak ya. Oke. Dari posisi yang di sini lokasi kini mungkin ada dua Pak ya. Iya. Tapi kita bisa ke lokasi selanjutnya yaitu di Ya, Sasti Ciaruten yang Ciaruten yang ada ada jejak kaki Purnawarman. Ajak Punawanan Taruman Iya. Negara. Yuk teman-teman. Di sini kita cuma bisa melihat selain prasasti kebun kopi atau tapak kaki gajah dan temuan-temuan lain yang merupakan batu umpang. Bahkan di Kampung Muara ini memang selain masa Tarumanegara juga, bahwa sebelum Tarumanegara pun sudah ada peradaban, dibuktikan dengan adanya situs megalitik. Itu yang ada di sebelah utara dari posisi prasasti kebun kopi. You can help me, I gotta let go. You say you love me, I need a break, but